Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan melakukan kegiatan coaching, yaitu dari Coach Bulina dan Coach dari Bulan, sementara saya sebagai pengamat. Di sini Bulan sebagai kepala sekolah di sebuah SMP, beliau menghubungi Bulina karena ingin bercerita di sekolah beliau ada guru yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa, dan ada juga guru senior yang memiliki tadi pengalaman berasa, dan guru muda yang memiliki kemampuan sesuai perkembangan zaman. Nah, di sini ketika guru senior dan guru muda menjalin kolaborasi untuk mengerjakan suatu proyek, ternyata mereka belum bisa menjadi tim yang solid. Dikarenakan guru senior ini berbeda zaman dari guru muda. Jadi dengan satu sisi guru senior ini memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni, di satu sisi guru muda ini memiliki kemampuan sesuai perkembangan zaman. Sementara pendidikan saat ini dinamis perkembangannya, artinya berjalan menurut perkembangan zaman, berkembang juga sesuai perkembangan zaman. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang perlu sampaikan kepada coach. Yang pertama adalah adanya rubrik penilaian pengamatan. Yang pertama meliputi kompetensi yang ingin dikembangkan, dari coach. Kemudian yang kedua adalah alur tirta yang meliputi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kompetensi inti coaching yang akan dikembangkan yaitu kehadiran guru, pertanyaan berbobot, dan mau dengarkan aktif. Baik, menurut Bulina, kompetensi inti dalam kegiatan coaching ini kira-kira dari ketiganya itu, apakah Bulina ingin mengembangkan seperti yang ketiga itu atau mungkin ada tambahan lainnya? Oke, terima kasih Pak Martono. Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan tentunya dari ketiganya, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot agar mampu menggali apa yang sedang dialami si coach ini, kemudian juga berusaha mendengarkan dengan aktif. Lalu saya tambahin satu, yaitu menjalin kemitraan antara coach dan coachee, gitu Pak. Ya, baik Bulina. Berikutnya, kira-kira bagian secara spesifik yang ingin diobservasi dalam kegiatan coaching ini apa, Bulina? Secara spesifik, bagian yang ingin diobservasi yaitu penerapan langkah-langkah tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab dari si coach ini. Bagaimana nanti si coach mampu menemukan solusi atas permasalahannya, di mana tadi ada guru-guru senior yang mereka memiliki pengalaman yang mumpuni, tetapi untuk berkolaborasi dengan guru-guru muda ini ternyata mereka belum mampu menjadi tim yang solid, begitu Pak. Ya, menurut Bulina, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan indikator yang diinginkan dari kegiatan coaching ini apa kira-kira? Untuk indikator pencapaiannya ya ketika si coach mampu menemukan solusi sendiri dengan
pertanyaan-pertanyaan yang digali oleh coach ini ya Pak. Jadi coach mampu menemukan solusi atas permasalahannya beliau dalam menghadapi guru-guru senior dan guru-guru muda di sekolahan beliau. Ya, baik, terima kasih Bu Dina. Selanjutnya mari kita dengarkan percakapan antara Coach Bu Dina dan Coach Bu Bulan. Terima kasih. Bismillah. Halo Bu Bulan, ketemu lagi nih kita. Bagaimana kabarnya Bu? Iya Bu, alhamdulillah senang banget saya bisa ketemu Bu Lina. Baik Bu, kabarnya Bu. Gimana kabar Bu Lina? Iya, alhamdulillah saya juga sehat, baik Bu Bulan. Saya itu senang sekali loh setiap ketemu bulan. Karena kalau kita bertemu itu pasti selalu ada yang bisa saya pelajari dari percakapan kita Bu, yang bisa saya pakai dalam keseharian. Jadi itu saya selalu menikmati percakapan kita. Nah, Bulan, hari ini nih kok katanya ada sesuatu yang pengen diobrolin dengan saya untuk bisa dipecahkan. Coba ada apa sih Bulan? Iya Bu, ini sedang pusing nih Bu, sedang banyak masalah ini Bu. Makanya saya juga pengen cepat-cepat ketemu Bu Lina itu pengen menyampaikan masalah saya gitu Bu. Oh, lagi pusing ya. Iya Bu, pusing sekali, bahkan kepala ini sampai bingung harus bagaimana. Gimana ya Bu ya? Tapi nanti kalau kita udah sharing masalah ini tapi rahasia ya Bu ya, jangan sampai bocor kemana-mana ya Bu ya. Iya Bu, pasti percakapan ini itu hanya antara saya dan Bulan. Pasti tidak akan bocor kemana-mana Bu. Oke, ini yang Bu Lina. Jadi gini Bu, di sekolah saya itu, tapi ya boleh ya Bu ya, saya sharing sama Bu Lina sekarang ya. Boleh. Gini Bu, sekolah saya itu ada guru yang mana permasalahannya itu gini Bu, ada beberapa guru senior yang harus berkolaborasi dengan guru-guru muda. Tapi saya pikir mereka itu bisa menjadi tim yang keren, yang solid. Ternyata tidak semudah itu Bu. Di satu sisi guru yang senior ini memiliki pengalaman luar biasa yang lebih mumpuni dibandingkan dengan guru yang lain, dan di beberapa sisi, tetapi di sisi lainnya namanya pendidikan kan terus bergerak ya Bu ya, senantiasa ada adaptasi baru. Contoh nyatanya itu kita tidak pernah terbayang adanya PJJ, bagaimana mengajar secara online, daring. Akhirnya yang terjadi, lalu ketika guru senior berkolaborasi dengan guru yang lebih muda, kadang lebih mendominasi dan merasa dirinya paling benar. Walaupun ini tidak semuanya sih Bu, saya lihat teman-teman yang awalnya antusias ketika digabung dalam forum dengan guru senior, jadi tidak banyak bicara, pasif, dan hal tersebut ini akan bahaya ya Bu ya. Bagaimana ya Bu Lina ya? Sepertinya antara yang senior dengan yang muda ini, yang saya anggap mereka bisa berkolaborasi, ternyata mereka nggak bisa menyatu gitu loh Bu Lina. Bagaimana ya Bu ya? Oh begitu ya Bulan. Nah, ini Bulan itu pengennya bisa bagaimana dalam situasi itu. Tadi kan ada guru senior yang sulit untuk berkolaborasi dengan guru-guru muda karena mereka itu terlalu mendominasi. Nah, ternyata sikap mereka yang seperti itu membuat guru-guru yang lebih muda ketika dalam suatu forum diskusi jadi berubah sikap menjadi lebih pasif, tidak banyak bicara. Nah, Bu Wulan itu pengennya kita membicarakan bagian yang mana dulu ini? Iya Bu, saya pikir kita bicarakan dulu bagaimana ya Bu ya, membuat mereka itu dalam forum diskusi itu tetap setara gitu loh Bu. Jadi posisinya mereka itu berdua itu sejajar, mereka itu sejajar antara si senior sama si muda gitu loh Bu. Kita bicarakan yang ini dulu bagaimana ya keduanya bisa setara gitu loh Bu. Ya baik Bulan. Jadi supaya mereka yang beda generasi ini, yang senior dan guru-guru muda ini tetap bisa ngobrol, tetap bisa setara dalam satu forum. Nah,
maunya begitu ya Bu Wulan? Iya Bu, betul. Karena saya pikir kita itu kan butuh mendengarkan dari siapapun kan Bu ya. Jadi tidak harus yang berpengalaman lebih mendominan atau sebaliknya. Bisa jadi yang jauh lebih muda kan punya ide-ide kreativitas yang terbaru kan Bu. Jadi mungkin yang bisa jadi lebih nyambung gitu loh Bu dengan anak-anak didik. Jadi saya pengennya itu antara yang senior sama yang muda itu tidak ada yang salah satu saling mendominasi dan merasa mendudukan gitu loh Bu. Ya ya. Nah, apa yang Bu Wulan tahu dengan guru-guru senior ini? Maksud saya begini, mereka tadi kan dibilang guru yang sudah memiliki banyak pengalaman. Tentunya mereka sudah makan asam garam ini ya, artinya sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, apa yang sebenarnya Bu Wulan tahu kok sekarang dengan adanya gerakan-gerakan baru seperti yang Bu Wulan bilang tadi, di mana cara mengajar juga berubah. Nah, kok kelihatannya itu mereka sulit untuk berkolaborasi. Jadi apa yang Bu Wulan tahu dari diri mereka ini, Bu? Iya Bu, mungkin paradigmanya ya Bu ya, dimana sebagian dari mereka itu mungkin memiliki paradigma yang lebih senior, lebih berpengalaman gitu Bu. Jadi anggapan mereka itu yang lebih senior, lebih pengalaman. Jadi padahal bisa jadi situasinya ada perbedaan dan tidak bisa disamakan dengan apa yang pernah dialami Bu. Walaupun di satu sisi pengalamannya menjadi sumber informasi yang luar biasa sih sebenarnya yang senior itu. Tapi kadang ini Bu, kesulitan dalam merubah paradigma mereka gitu loh Bu ya. Senior merasa lebih pengalaman gitu loh Bu. Oke. Jadi ada perasaan karena saya lebih senior, saya lebih berpengalaman, jadi tidak mau mendengar begitu ya Bu. Nah, Iya. mungkin munculnya seperti itu. Padahal kan ya Bu, dalam konteks sekarang ini jadi tidak relevan lagi. Apa yang mereka ketahui itu kan mungkin perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini ya Bu. Nah, kalau seperti itu Bu Wulan, di satu sisi mereka ini senior Bu, tetapi kalau Bu Wulan amati, karena ini mungkin Bu Wulan kan sudah lama mengenal beliau-beliau ini ya, kalau diamati untuk berkolaborasi dengan orang lain itu kira-kira mereka itu bisa apa tidak Bu? Karena kan pastinya ketika mereka sudah sampai di titik ini Bu, mereka itu sudah punya banyak pengalaman tadi, tidak mungkin kan mereka tidak pernah berkolaborasi dengan orang lain. Nah, kira-kira ada tidak modal dalam diri guru-guru senior ini untuk bisa berkolaborasi bersama guru-guru muda Bu? Kalau menurut saya sih banyak sih tuh potensinya. Jadi seperti cara mereka menangani anak, pasti guru-guru senior kan lebih pengalaman ya Bu, lebih makan garam karena mungkin kan lebih keren gitu loh kalau mereka mengatasi masalah dengan anak-anak. Bahkan mereka kan lebih banyak waktunya sama anak kan lebih banyak dulu daripada yang muda. Ya. Hanya saja ada situasi tertentu Bu, mereka tidak bisa untuk lebih sadar diri. Mungkin juga dari mereka tidak ada maksud seperti itu sih, tapi apa mungkin memang paradigmanya perlu diubah ya Bu, atau memang mereka melakukannya di bawah tanpa sadar mereka atau gimana ya Bu? Oh iya iya. Nah, kalau bulan ingin yang itu, maksudnya karena seperti yang akan bulan jalankan berikutnya ini kan berhubungan dengan informasi yang tadi ya Bu. Apakah guru senior ini itu memang paradigmanya yang perlu diubah atau karena mereka melakukan itu sebenarnya di bawah alam sadar seperti itu ya Bu. Nah, apa yang menurut Bu Wulan bisa Bu Wulan lakukan supaya mendapatkan informasi tentang para guru senior ini Bu? Iya Bu, saya pikir untuk bisa ngobrol dengan mereka dari hati ke hati itu ya mereka tuh perlu diajak diskusi Bu, untuk mengajak memposisikan dirinya sebagaimana kita mendidik murid. Jadi sudah saatnya guru senior itu mendidik guru-guru yang baru Bu. Ibaratkan ya menumbuhkan potensi guru-guru baru sehingga secara tidak langsung
diajak berpikir bagaimana cara menempatkan diri mereka di saat forum atau mungkin saat pertemuan. Dan Iya. pastinya ini tidak bisa berlangsung satu sesi ya Bu ya, butuh Iya. beberapa kali sesi yang mana seharusnya guru yang senior tersebut ya istilahnya bertukar pengalaman lah Bu dengan guru-guru yang muda gitu ya Bu ya. Iya ya Bu, tidak bisa berlangsung dalam satu sesi. Ini kira-kira Iya. guru senior di sekolahan Ibu ini ada berapa ya bulan? Kurang dari Ada, 5 atau lebih dari 5 Bu? ada berapa ya Bu ya? Sekitar 4 orang Bu. Ya 4 orang. Ya, ada sekitar 4 orang ya. Ya, berarti ada 4 orang yang memang perlu di-handle satu persatu begitu ya Bu. Nah, untuk mengajak mereka menumbuhkan potensi guru-guru baru, Bulan ingin mengajak mereka berdiskusi dengan percakapan yang seperti apa, Bu? Ini Bu, saya pikir dengan cakapan-cakapan coaching yang saya dapat dalam pembekalan bisa membuat mereka lebih terbuka Bu. Jadi tidak ada posisi saya kepala sekolah dan Anda guru, mereka guru, bukan. Tapi kita itu setara sebagai pendidik dan tidak hanya mendidik murid tetapi juga mendidik guru-guru yang lebih muda gitu loh Bu. Ya luar biasa sekali Bu Wulan. Jadi Bu Wulan itu ingin menguatkan jiwa pendidik yang ada di guru-guru senior ini ya. Jadi mereka itu tidak hanya mendidik murid-murid tetapi juga bisa mendidik guru-guru baru yang lebih muda dengan memberikan teladan dan tidak melihat mereka dengan label-label tertentu. Wah, ini sangat luar biasa, Bu Wulan. Nah, Bu Wulan, bagaimana Bu setelah kita ngobrol seperti ini? Sepertinya ada yang berbeda ini. Benar apa tidak, Bu? Ya Bu, keren banget Bu. Yang awalnya saya pikir semua masalah ternyata gak ada solusinya, ternyata menjadi sebuah kekuatan ya Bu ya, selama ini terpendam. Ya, mereka bisa diajak untuk membimbing guru baru dengan cara yang berbeda sesuai zaman sekarang gitu ya Bu ya. Iya Bu. Wah, saya ini sudah tidak sabar loh Bu, pengen mendengar ceritanya, pengen tahu hasilnya seperti apa. Nah, kapan ini Bu Wulan berencana untuk mengajak mereka berdiskusi bersama? Iya ya Bu, saya pikir secepatnya Bu, minggu depan Bu, saya akan datangi mereka sebagai sebuah cara membangun kesetaraan. Mungkin ya minggu depan Bu. Ya, minggu depan ya Bu, mendatangi mereka biar tetap ngajeni begitu ya Bu, karena mereka Iya kan Bu. ya lebih tua dari jenengan ya Bu, jadi harus tetap ngajeni mereka. Ya, luar biasa Bu. Iya Bu, betul, karena mereka kan orang-orang yang luar biasa Bu. Jadi ya tidak saya harus ini mendatangi mereka gitu ya Bu ya. Iya. Wah, saya ini jadi tidak sabar ini Bu, menunggu ngobrol lagi dengan Bulan di pertemuan rutin kita bulan depan. Sepertinya ini hasilnya akan luar biasa Bu. Iya, terima kasih Bu Lina, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Saya jadi plong ini Bu, masalahnya sudah ada gambaran di depan gitu ya. Nggih, alhamdulillah, sama-sama Bu Wulan. Saya ini selalu siap loh apabila Bu Wulan membutuhkan teman berbicara. Saya selalu siap untuk dihubunginya. Saya juga terima kasih banyak Bu Wulan sudah diajak menjadi teman diskusi Bu Wulan. Nah, selamat melanjutkan aktivitas ya Bu Wulan. Oke, terima kasih Bu Lina. Bu Lina sudah memberikan coaching dan pencerahan buat saya sehingga saya bisa lebih fresh lagi untuk menghadapi masalah di depan saya ini, sudah ada gambaran harus bagaimana. Terima kasih Bu Lina. Selamat siang. Selamat siang Bu Wulan. Baiklah, dari kegiatan coaching antara Coach Budina dan Coach Bulan, setelah saya mengobservasi, mendengarkan dan mencatat, ada beberapa. Yang pertama, kompetensi inti dari kegiatan coaching itu baik dari kehadiran penuh, pertanyaan bobot, pendekatan aktif. Menurut saya dalam proses coaching di mana Bu Lina sebagai coach dan ini sudah menunjukkan semua kompetensi inti dalam kegiatan coaching itu. Baik, kehadiran penuh ini dari awal hingga akhir terlihat fokus, kemudian
pertanyaan yang disampaikan juga sudah berbobot sesuai apa yang disampaikan oleh coach, sehingga coach ini mampu mengembangkan diri dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian dari yang terakhir mendengarkan permasalahan dari coach ini, Bu Lina juga mendengarkan dengan aktif, ditunjukkan dengan menanggapi setiap yang disampaikan coach dengan anggukan kepala, senyum, dan memberikan pertanyaan selanjutnya dengan apa yang disampaikan coach tersebut. Selanjutnya kegiatan dari alur tirtanya ini juga baik dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini menurut saya langkah-langkah tirta yang sudah dilakukan itu dalam proses pembuatan coach itu ingin mencari atas dari tujuannya itu seperti solusi atas permasalahan yang dihadapi guru-guru senior dan guru muda dalam berkolaborasi. Kemudian dalam langkah identifikasi, coaching menyadari bahwa yang lebih besar atau lebih senior ini bukan berarti lebih tahu dan lebih bisa. Ada kalanya di satu sisi yang lebih muda itu lebih baik karena dunia pendidikan ini terus mengalami perkembangan selain dari di mana kekuatan dari guru senior sebagai pendidik ini juga dapat dikembangkan untuk mendidik guru-guru muda. Artinya kolaborasi keduanya ini diperlukan. Selanjutnya pada rencana aksi ini juga terlihat sangat jelas coach menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya itu dengan mengajak guru-guru mengembangkan mengatasi berdiskusi agar bisa mendidik, mengembangkan potensi guru muda sehingga terjalin kolaborasi antara guru muda dan guru tua itu atau guru senior. Kemudian sebagai kepala sekolah, coach ini akan mendatangi guru-guru senior di kelas mereka agar terjalin kemitraan yang baik. Kemudian yang terakhir dari tanggung jawab alur tirta atau langkah tirta ini juga sudah tampak jelas dengan membuat komitmen dari si coach untuk melaksanakan rencana aksi pada minggu depan. Baik, selanjutnya kira-kira dari kegiatan itu menurut Bu Lina kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan tadi? Ya Pak Martono, terima kasih. Berdasarkan hasil observasi dari Pak Tono tadi, saya masih tetap ingin mengembangkan kompetensi inti coaching itu ya Pak, supaya lebih baik, supaya lebih bisa hadir sepenuhnya ketika coaching, lebih bisa menggali lagi potensi-potensi dari si coach ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian dalam mendengarkan aktif pun saya lebih ingin menggali lagi, bisa mungkin menggunakan teknik rasa itu ya Pak, dan dalam menjalin kemitraan antara si coach dan coach ini saya ingin lebih tingkatkan Pak, supaya ketika melakukan coaching ini nanti bisa lebih terbuka dan mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, terima kasih Bu Lina. Demikianlah kegiatan coaching antara Bu Lina sebagai coach dan guru coaching. Terima kasih untuk kegiatan coaching pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.